welcome to podcast kita Big Big and Little. Sesuatu yang kecil bisa menjadi yang besar. Nah, di hari ini kita mau ngebahas tentang skincare. Yes. Ini girl talk lagi nih ya. Ya. Nah, bersama aku Felicia. Dan aku Foreta. Oke, aku mau nanya nih Kak, kenapa sih skincare itu disebut fondasi sebelum kita memulai step make up? Karena penting banget sih sebelum kena yang bahan kimia ya. Nah, kulit itu tetap harus ada perlindungan gitu loh. Iya, benar. Jadi buat menghindari kesensitifan kulit, terus kayak kalau pakai pelembab sebelum make upan itu kan bikin make up tambah nempel ya. Iya. Jadi lebih siap dan lebih hasilnya tuh bikin bagus gitu loh. Benar, Jadi- karena kan muka kita tuh sebetulnya tuh udah lembab, jadi skincare tuh jadi lebih nempel di kulit. Iya, dan gak gampang nge-crack atau nggak peci-peci gitu kan, jadi lebih safe lah di kulit kita juga. Iya. Karena kan udah ada perlindungannya. Iya, betul. Terus apa sih dampaknya kalau kita tuh sering banget make upan tapi kita tuh nggak pakai skincare yang tepat? Nah, ini kan banyak banget ya tipe-tipe jenis kulit orang-orang ya, beda-beda Iya. ya. Ada yang sensitif, ada yang normal, Ada yang kering, ada yang juga yang berminyak. banyak banget itu. Iya. Nah, kalau tipe-tipe apalagi yang gampang, yang sensitif tuh gampang breakout, itu susah banget sih, kayak Iya. dikit sensitif dikit aja gitu nanti muncul jerawat atau komedo. Nah, itu pentingnya skincare tuh buat menghindari hal kayak gitu terjadi. Iya, jadi kayak kadang kalau misalnya kita pakai makeup nih, terus kita nggak cocok makeup sama muka kita breakout. Jadi mau nggak mau kita harus memilih skincare yang tepat untuk mengembalikan kondisi kulit kita seperti sebelumnya. Yang normal itu gimana? Jadi kenapa skincare itu penting? Ya gitu tadi yang tadi kita jelasin, karena kalau misalnya kita salah makeup atau kita mungkin kayak kita salah skincare deh, itu juga bahaya banget. Iya, sih. iya. Pernah nggak sih kayak lu pakai kamu coba pakai skincare tapi malah nggak cocok? Iya, pernah. Pernah kan, jadi tiba-tiba abis pakai pelembab ini nih, aduh muka gue jadi kayak breakout deh gitu kan. Ada muncul Jadi nggak cocok. titik-titik Nah gitu. makanya lanjut next questionnya, kenapa skincare basic itu penting banget, bener gak? Bener Jadi banget. yang cuma step by stepnya tuh nggak banyak guys. Jadi skincare itu yang penting itu paling facial wash, moisturizer, sama sunscreen. Itu penting banget sih. Jadi kalau misalkan kalian yang kulit sensitif, jangan terlalu banyak pakai skincare yang macam-macam, jangan terlalu banyak yang di layer-layer. Contoh kayak pakai serum terlalu banyak, pakai essence terlalu banyak. Mending terapin basic skincare yang tadi aku bilang. Nah, Great to Glow tuh juga banyak banget loh jenis-jenisnya. Benar. Ada yang untuk kering, ada yang untuk berminyak. Jadi kalau misalkan kalian punya budget ngepasnya untuk skincare, cobain Great to Glow karena harganya murah, produknya juga bagus-bagus, dan juga dia juga punya basic skincare tuh juga oke-oke banget. Lengkap. Iya, benar nggak sih? Bener banget. Dan kalau menurut aku ya, buat menyesuaikan sama jenis kulit atau sesuai kebutuhan itu kita harus lihat ingredientsnya. Benar. Nah, sebelum pilih-pilih skincare kan di Glow to Glow ini, Glow to Glow, dia tuh kan pasti punya banyak buat tipe jenis kulit kan. Nah, kita harus cocokin, kita butuh yang mana. Betul, betul banget. Nah, terus apa sih keunggulan Great to Glow dibanding skincare lain? Ini bagus banget sih pertanyaannya. Kalau Great to Glow ini kan karena selain harganya yang affordable ya, jelas dia bisa buat dipakai dari semua kalangan, terutama Gen Z, tapi bisa ke kalangan Semua usia lah, semua sampai usia. yang udah berumur pun masih tetap bisa gitu, Iya. ya kan? Karena kan kalau misalkan skincare itu nggak akan umur ya, jadi dari masih muda sampai udah tua pun tetap harus pakai skincare, apalagi sunscreen. Nah, Great to Glow itu punya beberapa skincare yang emang cocok untuk orang dewasa dan juga ada cocok untuk anak-anak muda. betul banget. Seperti aku bilang nih, kalau anak muda itu cukup pakai basic skincare, tapi kalau untuk orang berumur tuh udah lebih banyak lah produk yang dipakai, karena kan udah keriput, Iya, ya kan? betul. Jadi kayak perlu mungkin kayak retino, Iya, untuk itu kecantikan kulit. setahu itu dari mulai umur 20-an ya. Itu udah harus udah Iya. Cuman retinol itu nggak bisa dipakai setiap hari ya guys. Betul. Kalian juga kalau beli skincare harus baca-baca lagi nih, harus banyak-banyak research sama skincare yang kalian beli gitu loh. Terus kenapa sih penting banget pilih skincare yang sesuai sama jenis kulit kita? Karena biasanya hasilnya gak maksimal gitu kalau kita pilih yang gak sesuai kebutuhan kulit. Iya, Ya sebagai kan? contoh nih, aku kulitnya kering, tapi aku malah pakai skincare untuk kulitnya berminyak. Jadi kulit aku malah tambah kering. Iya, Ya kan? itu kurang cocok. Kurang cocok. Penting banget. Contoh kulit aku berminyak, aku malah pilih produk untuk mengurangi minyak.
Itu bener sih. Maksud aku kulit aku berminyak, aku malah pakai untuk kulit kering. Iya. Berarti kan salah. Jadi muka aku yang udah berminyak makin tambah Makin berminyak. berminyak, Nah iya. itu tuh kita tuh juga harus pilih skincare yang bener guys. Takutnya Iya. juga nanti di kita juga nggak cocok. Terus kalau kayak misal jerawat, ada jerawat, kita fokusnya ke Komedo. itu jadi juga beda. salah, gak bakal hilang, maksudnya nggak maksimal. kurang terobati. Iya gitu. betul. Terus kenapa sih Glad to Glow itu sangat amat cocok untuk Gen Z nih? Baik banget yang bilang Glad to Glow itu brand yang cocok banget buat Gen Z. Karena itu harganya murah guys. Murah. Murah. Gampang ditemuin di mana-mana. Betul. Even di Indomaret pun ada Glad to Glow. betul. Bener gak sih? Makanya dari Glad to Glow ini ambil cara marketingnya itu ambil Gen Z kayak Z, gitu, betul. karena emang cocok banget buat Gen Z, terutama yang buat pemula yang baru mulai Makeup, skincare, iya, make-upan kayak gitu. make-upan. Itu Karena Glad to cocok Glow bukan cuma skincare ya, dia juga punya make-upan. Kayak cushion dia tuh viral banget. Iya. Dia punya cushion, Iya, bagus banget. dia punya bedak. Jadi kan Glad to Glow bukan cuma skincare doang. Jadi dia tuh juga banyak banget produk-produknya itu baik banget. Iya. Gitu. Terus kenapa sih seberapa besar pengaruh kulit sehat ke percaya diri kita? Banyak banget sih, kayak misalnya kulit kita udah sehat nih, udah bagus gitu kan, glowing, pokoknya udah sehat, kita tuh bakal lebih percaya diri loh buat gak make upan, gak harus ribet-ribet aku harus make up mau ketemu orang kayak gitu. Jadi kita ngerasa udah pede, aku cantik apa adanya. Betul, kayak gitu. karena kita udah ngerawat diri kita ya, ngerawat skincare itu tadi. Iya, benar. Kalau misalkan contoh muka kita breakout banget nih, pasti kita nggak pede ya keluar kayak aduh muka aku Iya, baik benar. jerawatnya, mungkin nanti ada yang ngomongin aku nih. Kalau kalian ngerawat muka kalian, kalian rajin pakai skincarean, dan kalian pasti bakal ngerasa pede banget, aduh aku udah cakep kayak gini, kulit aku juga udah bersih gitu. Iya. Kulit aku juga udah bagus, aku nggak perlu ada yang ditutup-tutupin lagi gitu. Betul gak sih? Bener kayak gitu. Heeh. Terus kalau standar kecantikan di media sosial nih, itu tuh suatu tekanan bukan sih kalau menurut kamu? Iya, jujur ya, maksudnya kayak beberapa kan pasti kayak ada standar ya, ada Betul, beauty kecantikan, standar. Apalagi di beauty TikTok standar. betul tuh beauty standar. Iya, nah itu tuh buat beberapa orang yang apalagi merasa kalau kulitnya kurang baik, itu tuh bakal kayak tekanan kayak Insecure. aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Cuma itu bisa jadi motivasi juga kayak buat aku harus rajin merawat diri, Iya, benar. buat lebih baik. Benar. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi aku harus rajin skincarean. Jadi kan baik banget nih di TikTok kita kayak menurut aku cewek pacar itu udah Vina Karamoy gitu. Kita udah kayak putih, mulus gitu kan. Iya, yang kita, kayak gitu, kita yang kayak aduh kok gue nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita juga punya motivasi untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Betul. Nah lanjut nih, aku mau tahu gimana sih cara marketing Glad to Glow nih biar dikenal sama semua orang. Oh, nah kalau setahu ya pengamatan aku ya selama ini, apalagi kita kan dimulai dari janji itu sering banget main sosial media kan. Betul. Apalagi TikTok. Nah makanya dari Glad to Glow ini dia bikin campaign itu kayak ngerangkul pemain-pemain kayak dari film yang lagi banyak banget yang ditonton nih, Asmara Genzi, itu tuh pemainnya rata-rata ngiklanin produk Glad to Glow. Iya, betul. jadi lewat influencer ke anak-anak muda yang jadi penontonnya tuh, jadi mereka juga oh si ini tuh pakai produk Glad to ini Glow loh, nih, bagus, iya, aku harus bagusnya coba sama dia, gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi dia tuh lebih narik artis-artis Gen Z juga yang lagi tenar-tenarnya, Iya. biar brand dia tuh makin dikenal. Iya betul. Tapi sekarang baik banget produk-produk yang gunain media sosial sebagai jembatan mereka untuk mempromosikan produk-produk mereka ya. Iya, kayaknya sekarang udah agak jarang ditampilin di televisi ya. Karena Jarang banyak sih banget yang pakai iklan-iklannya karena HP gitu ya. kadang kan orang kan scroll TikTok terus, scroll IG, jadi mereka lebih baca berita atau Iya. baca-baca gosip-gosip tuh lewat media sosial. Jadi Iya. kenapa Glad to Glow memilih media sosial sebagai sarana dia untuk mempromosikan produk mereka ya karena zaman sekarang semua udah di media sosial. Iya, udah ada pergantian media, Betul. atau konvergensi. Jadinya ya udah pindah ke media sosial. Iya, ini. betul banget. Ada nggak sih pesan-pesan terakhir nih buat pendengar yang masih insecure sama kulit mereka? Nah mungkin pesan dari aku ya, nggak apa-apa kok kalau punya kulit yang sensitif, asal kita sabar aja buat ngerawatnya dan tetap konsisten. Pasti pelan-pelan Kelihatan hasilnya. pasti ada perubahan. Jadi just be yourself aja, jangan insecure, tetap harus pede sama diri kita sendiri.
Betul, gitu ya. betul banget. Oke, jadi itu aja podcast dari kita. Kalau misalkan ada kekurangannya mohon maaf. Dan kalau ada request mau topik apa yang mau kita bahas lagi di sesi selanjutnya, boleh kirim email atau Komen di sini Oke. di bawah. Oke. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for Bye bye. watching. See you.